wabarakatuh. Saya Saya bima bin ada Sabda wirasatana Wirasatana wal Walikuna bihadillah Fihadillah biro Bijiraatil ah Basmalah Qur'an. Wasurah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara saya jelas Uhtifika? Suara saya jelas Urtifika. Suara saya jelas Uhtifika? Bergema. Oh, Oh, bergema. bergema. Kalau seperti ini? Kalau seperti ini? Iya, Ustaz. Seperti ini aman ya? Mana, Ustaz? Oke. Nah, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita melanjutkan lagi materi yang kita bahas kemarin tentang kalimat-kalimat yang dibaca rofa. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak dan diperhatikan. Kali ini saya akan share materinya seperti biasa. Oke, sudah tampak di layarnya masing-masing ya. Saya zoom biar lebih enak. Pembahasan kita pada malam hari ini dimulai dari isim kana dan saudara-saudaranya inna. Isim kana dan saudara-saudaranya afan. Teman-teman semuanya, ketika kita masuk pada pembahasan isim kana atau khobar inna, maka ini adalah membahas tentang amil nawasih. Bahasan kita adalah tentang amil nawasih, yaitu amil atau sesuatu yang susunan, merusak susunan mubtada dan juga khobar. Nah, pada pembahasan kemarin kita sudah belajar tentang mubtada dan khobar, di mana mubtada itu dibaca rofa, khobar itu juga dibaca rofa. Mungkin saya contohkan terlebih dahulu. Contoh pada suatu lafadz al-qalamu jamilun. Nah, yang disebut dengan mutada itu yang mana Uktifika? Al-qalamu. Nah, kalau yang jadi khobar yang mana? Jamilun. Oke, sip. Al-qalamu dikatakan sebagai mutada, jamilun sebagai khobar. Nah, al-qalamu kenapa mutada? Karena ada isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Terus jamilun kenapa menjadi khobar? Karena dia sebagai pelengkap dari mubtada. Sama-sama rofa ya. Al-qalamu rofa, jamilun juga rofa. Ini masih selamat dia, masih normal. Tapi ketika dia dimasuki oleh amil nawasih, amil yang merusak mubtada dan khobar, maka mubtada khobarnya itu bukan rofa lagi, melainkan beri'rab lain.
Yang akan kita bahas yang pertama adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Teman-teman semuanya, jadi di dalam ilmu nahwu itu ada kalimat fiil kana, namanya itu kana. Fiilnya kana, kana, yakunu. Nah, dia itu memiliki visinya dia itu adalah merofakkan isim dan menasobkan khobar. Merofakkan isim dan menasobkan khobar. Nah, contoh di sini awalnya bacaannya adalah al-qalamu jamilun. Pada lafadz al-qalamu jamilun, ini ketika belum dimasuki kana, maka bacaannya masih normal. Namun kalau saya masuki kana di awal di sini, kana al-qalamu, nah al-qalamu di sini nanti namanya bukan mubtada. Namanya itu bukan mubtada, bukan mubtada ya. Melainkan apa? Melainkan dia adalah sebagai isim kana. Namanya berubah menjadi isimnya kana. Oke, kana al-qalam. Kemudian jamilun ini namanya adalah khobarnya kana. Punya nama khobar. Khobar dari lafadz kana. Khobarnya kana. Kemudian karena dia menjadi khobarnya kana, jamilun yang awalnya domah, rofa, maka dirubah menjadi nasob, jamilan. Kana al-qalamu jamilan. Jadi fungsinya kana dan saudaranya adalah merofakkan isim dan menasobkan khobar. Saya kasih apa namanya rumus. Rumusnya adalah rona. Rona, rofa dulu baru nasob. Rona, rofa dulu baru nasob. Merofakkan isim, menasobkan khobar. Berarti kalau misalnya ada contoh Allahu ghafurun. Kalau saya masuki kana, maka dibaca apa? Kana. Kalau dimasuki kana, maka dibaca kana Allahu ghafuron. Kana Allahu ghafuron. Nasob ya. Dibacanya nasob. Paham? Kana Allahu ghafuron. Nah, Allahu ini sebagai isimnya kana, ghafuron sebagai khobar kana. Hmm. Rofa dulu, Allahu rofa dulu, ghafuron nasob, rofa dulu baru nasob. Nah, itu adalah amal dari kana dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya kana itu memangnya siapa aja? Saudaranya kana itu banyak. Mari kita sebutkan satu persatu. Saudaranya kana itu adalah Pan.
Ada lafat bata. Ada lafat soro. Ada lafat laisa. Ada lafat zolla. Ada lafat adha. Ada lafat asbaha. Ada lafat amsa. Ada lafat mazala. Ada lafat ma beriha. Ada lafat madama. Ada lafat manfakka. Banyak lah ya. Nah, ini adalah saudara-saudaranya kana. Semua yang saya sebutkan di sini itu merupakan kalimat fi'il, teman-teman. Semua yang saya sebutkan di sini merupakan kalimat fi'il dan fi'ilnya itu fi'il madi. Karena itu juga fi'il madi, bata, madi, soro, madi, laisa ini fi'il madi tapi nggak bisa ditasrif mudhari ya. Dola, madi, adha, asbaha, dan lain sebagainya. Ini merupakan kalimat-kalimat fi'il. Kalau kalimat fi'il itu kan seharusnya butuh fa'il, begitu ya. Rumusnya kemarin kan setiap fi'il pasti butuh fa'il. Namun berbeda dengan kana dan saudara-saudaranya. Dia bukan butuh fa'il, melainkan butuh mubtada dan khobar. Di mana mubtada itu nanti menjadi isimnya dan khobar nanti menjadi khobarnya. Khobarnya kana atau saudara-saudaranya. Sekali lagi teman-teman, rumusnya di sini ya, pojok sini. Rona, rofa dulu, baru nasob. Oke, selesai untuk pembahasan khobar isimnya kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua, kita bahas khobar inna dan saudara-saudaranya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, antum ada materi ininya, ada rekamannya. Jadi insya Allah antum bisa buka-buka. Khobar inna dan saudara-saudaranya. Teman-teman semuanya, kalau kana dan saudara-saudaranya itu merupakan kalimat fi'il, berbeda dengan inna. Inna itu merupakan kalimat huruf. Siapa saja sih saudara-saudaranya inna? Inna anna, lakinna, la'alla, laita, sama ka'anna. Ada 6 ya. Inna, anna, lakinna, la'alla, laita, sama ka'anna. Ini merupakan inna dan saudara-saudaranya. Dan semua yang saya tulis di sini itu merupakan kalimat huruf. Kalimat huruf. Teman-teman semuanya, mari kita bahas apa sih visi atau tujuan dari inna. Kalau kana tadi kan merofakkan isim dan menasabkan khobar. Bagaimana dengan inna? Adapun inna, visi darinya adalah kebalikan daripada kana. Berarti nasob dulu, baru rofa. Nasob dulu, baru rofa. Alias singkatannya adalah naro. Naro, nasob, ronya rofa. Nah, seperti itu. Kalau tadi rona, sekarang naro. Ada dua kakak-kakak di sini. Satu kakak rona dan dua kakak naro.
Kakak Rona dan kakak Naro ini fungsinya itu merusak mubtada dan khobar. Maka ketika ada contoh Allahu ghafurun, nah ini kan susunan mubtada dan khobar. Kita rusaklah dengan ketambahan inna misalnya. Maka bacanya bukan Allahu lagi yang di sini. Ini harus diganti nasob karena nasob dulu tadi. Maka berubah menjadi Allah. Ini berubah menjadi fathah nasob. Innallaha ghafurun. Nah, seperti itu. Ghafurun tetap rofa karena dia rofa di akhir. Allah di sini sebagai isimnya inna, sedangkan ghafurun sebagai khobarnya inna. Seperti ini. Saya ulangi lagi, kalau inna dan saudara-saudaranya itu pengamalannya kebalikan dari kana, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nasab dulu baru rofa. Naro, nasab dulu baru rofa. Inna anna itu artinya sesungguhnya. Lakinna itu artinya akan tetapi. La'alla itu artinya semoga. Laita itu artinya andaikan. Ka'anna itu artinya seperti atau serupa. Seakan-akan. Seperti serupa seakan-akan. Naam, itu adalah Ina dan saudara-saudaranya. Pembahasannya saya pending dan sampai di sini dulu. Silakan teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan silakan. Tafadhol. Naam, setelah ini kita praktek bareng-bareng ya. Ini saya post lagi. Pembahasan kita tinggal tawabi isim-isim yang mengikuti kalimat sebelumnya. Tawabi diambil dari kata tabiun. Jamaknya tawabiu. Artinya mengikuti. Artinya adalah mengikuti. Oke, teman-teman semuanya kita lanjutkan lagi. Apaan? Ini cara-cara tanya kok nggak nyambung ya. Apa itu tawabi? Simak ya teman-teman. Isim yang i'robnya mengikuti kalimat sebelumnya. Tawabi adalah isim yang i'robnya mengikuti kalimat sebelumnya. Jika kalimat sebelumnya domah, maka ikut domah. Atau rofa ikut rofa ya. Kalau kalimat sebelumnya nasob, ikut nasob. Jer ikut jer.
Kalau jazm bukan ya. Jazm itu nanti hanya berlaku di ataf saja, bisa juga ya. Tapi ini kita bahas tentang isim, isim yang mengikuti kalimat sebelumnya. Yang pertama adalah naat, teman-teman. Naat itu apa? Naat itu ialah kata yang mengsifati. Kan? Naat itu adalah kata sifat. Kata yang mensifati lafadz sebelumnya. Contoh nih misalnya, saya melihat buku yang rapi. Kata yang rapi itu dalam istilah nahwunya disebut dengan naat. Yang rapi, sifat. Mensifati siapa? Mensifati lafadz sebelumnya. Mensifati lafadz sebelumnya. Contoh lagi, saya pergi ke masjid yang besar. Kata masjid yang besar itu adalah susunan naat man'ut. Yang menjadi naat itu yang besar. Yang menjadi man'ut itu masjid. Oke, jadi setiap ada naat, ada man'ut. Naat itu yang mensifati, man'ut itu yang disifati. Nah, dalam pembahasan naat ada pembagiannya lagi. Satu disebut naat hakiki, yang kedua disebut naat sababi. Apa itu naat hakiki? Naat hakiki itu merupakan naat yang mengikuti man'utnya, naat yang mengikuti man'utnya dalam 4 perkara. Naat yang mengikuti man'utnya dalam 4 perkara. 4 perkara itu apa saja katanya? 4 perkara itu yaitu mengikuti dalam hal mudzakkar muannasnya, mengikuti dalam hal apa namanya eh, mufrad tasniyah jamaknya, dan mengikuti dalam hal i'rabnya rofa, nasab, der, dan mengikuti dalam hal ma'rifat nakirohnya. Wah, apa saja tadi? Yuk kita ulangi bareng-bareng ya. Ini saya hapus dulu coret-coretannya. Saya ulangi lagi. Naat hakiki itu naat yang mengikuti man'utnya dalam 4 perkara. Satu dalam i'rabnya, dua dalam ma'rifat nakirohnya, tiga dalam mudzakkar muannasnya, dan yang terakhir dalam hal mufrad tasniyah jamaknya. Oke, contoh Zaidun al-jamilu thalibun. Zaidun al-jamilu. Nah, antum fokus pada 2 lafadz di awal ini. Zaidun dan al-jamilu. Mari kita bedah lafadz
al-jamilu ini dalam 4 perkara yang kita sebutkan tadi. Sebelumnya, saya kasih tahu teman-teman, yang menjadi naat di sini adalah lafadz al-jamilu. Karena kan kalau diterjemahkan Zaidun, Zaid al-jamilu yang ganteng, Tolibun itu seorang siswa, kan begitu ya. Berarti al-jamilu itu sifat alias naat. Mari kita bedah dari segi 4 hal yang tadi. Dari segi erobnya, al-jamilu ini erob rofa. Zaidun juga erob rofa. Berarti erob sudah sama. Dari segi makrifat nakirohnya, Zaidun ini nama orang. Berarti makrifat. Al-jamilu ini makrifat ada alnya di awal. Berarti makrifat nakirohnya sudah sama. Sama-sama makrifat. Dari segi mudakar muannasnya, Zaidun jelas ini laki-laki, mudakar, al-jamilu juga mudakar. Berarti sama-sama mudakar. Terus dari segi jumlahnya atau mufrad tasniyah jamaknya, Zaidun ini satu orang, al-jamilu juga isim mufrad. Berarti sudah sama. Ketika 4 hal ini kok sama, maka dia disebut dengan naat hakiki. Zaidun al-jamilu tolibun. Contoh lain. Zahabat Fatimatu. Zahabat Fatimatu al-jamilatu. Zahabat Fatimatu jamilatun. Dari 2 contoh ini, ya, jika kita mengikuti kaidah naat hakiki, maka yang benar itu yang atas atau yang bawah, teman-teman semuanya. Zahabat Fatimatu al-jamilatu atau Zahabat Fatimatu jamilatun. Oh, benar. Yang benar adalah al-jamilatu. Oke, sip. Kenapa kok al-jamilatu? Karena Fatimah ini nama orang, berarti makrifat. Sedangkan al-jamilatu ada alnya, berarti juga makrifat. Makrifat harus sama dengan makrifat. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh beda, semuanya harus sama. Seperti itu ya. Nah, itu contoh dari naat hakiki. Namun, bagaimana dengan naat sababi? Kalau naat sababi, teman-teman, naat sababi itu dia hanya mengikuti apa namanya manutnya dalam 2 perkara saja. Yang pertama harus mengikuti dalam hal i'rabnya. Kalau rofa ikutan rofa, nasab ikutan nasab, jar ikutan jar. Yang kedua harus ngikutin dalam hal ma'rifat nakirahnya. Sudah cukup 2 saja kalau naat sababi. Contoh, Zaidun al-jamilatu ukhtuhu. Zaidun al-jamilatu ukhtuhu. Mungkin teman-teman akan bingung. Masa Zaid jamilah? Zaid kan laki-laki. Kok jamilah? Jamilah kan cewek. Cantik. Nah, di sini disebutnya adalah naat sababi. Naat sababi itu
hanya nebeng i'rab sama ma'rifat nakirohnya saja. Hanya nebeng i'rab sama ma'rifat nakirohnya saja. Ngikut dua hal itu toh. Sebenarnya sifatnya dia itu dimiliki oleh kata setelahnya. Zaidun Zaid, al-jamilatu yang cantik. Uktuhu saudaranya Zaid. Nah, sebenarnya yang cantik saudaranya si Zaid. Jadi jamilah itu hanya nebeng i'rab sama ma'rifat nakirohnya saja. Zaidun ini i'rabnya rofa, al-jamilatu juga rofa. Zaidun ini ma'rifat, al-jamilatu juga ma'rifat. Oke, seperti itu toh. Zaidun mudakar, al-jamilatu mu'anas. Oh, enggak sama. Seperti itu. 6. Jadi naat sababi itu mengikuti manutnya dalam dua perkara saja. I'rabnya sama ma'rifat nakirohnya. 6. Itu ya tentang hakiki dan sababi. Nah, kemudian teman-teman, sebenarnya maksud atau tujuan dari dua naat ini tuh bagaimana sih? Kalau naat hakiki, teman-teman, naat hakiki itu memang asli atau haknya dia. Memang sifat ini adalah hak dari man'utnya. Maka disebut dengan hakiki. Zaidun al-jamilu. Yang ganteng memang Zaid. Sifat jamil itu haknya Zaid. Seperti itu ya. Tapi kalau naat sababi, sababun, sebab, nempel. Zaidun al-jamilatu tuhu. Zaid yang cantik, saudaranya. Jadi kalau naat sababi itu boleh kita katakan sebagai naat prank. Sifat, tapi ngeprank. Sebenarnya bukan sifatnya si man'ut. Dia hanya numpang i'rab sama numpang ma'rifat nakirah saja. Maka disebut dengan naat sababi. Sababun perantara atau sebab melalui perantara i'rab dan ma'rifat nakirohnya. Itu disebut dengan sababi. Nah, cirinya kalau naat hakiki setelah naat itu tidak ada isim yang dibaca rofa yang mengandung domir. Cirinya kalau naat hakiki itu tidak ada isim yang dibaca rofa setelahnya yang mengandung domir. Mari kita telaah pada lafaz ini. Zaitun al-jamilu tolibun. Pada lafaz al-jamilu itu kan menjadi naat. Nah, setelah lafaz al-jamilu tidak ada isim yang dibaca rofa yang mengandung domir atau yang bergandeng dengan domir. Tolibun memang dibaca rofa tapi tidak bergandeng dengan domir. Nah, maka hal tersebut disebut dengan naat hakiki. Tapi sebaliknya, jika ada naat, kemudian setelahnya ada isim yang dibaca rofa, yang gandeng dengan domir, nah maka disebut dengan naat sababi. Zaidun al-jamilatu ukhtuhu. Ukhtu ini rofa dan gandeng dengan domir. Nanti disebut naat sababi. Nah, seperti itu ya. Itu ciri di antara dua naat tersebut. Selesai pembahasan kita tentang naat, kita lanjutkan lagi ke atof. Ya, azan, mungkin kita pending dulu sebentar ya.
Baik, kita mulai lagi ya pembahasan kita, yaitu atof. Singkatnya, atof itu kata hubung, teman-teman. Atof itu singkatnya kata hubung. Menghubungkan kalimat A ke kalimat B. Menghubungkan jumlah A ke jumlah B. Atof itu memiliki huruf. Karena atof itu adalah huruf. Huruf atof itu ada 10 jumlahnya ya. Di antara 10 itu adalah wa. Wa artinya dan. Zaidun wa Aliun talibani. Zaid dan Ali adalah dua santri. Ini pernah kita bahas juga pada pembahasan huruf mustarok, huruf yang umum. Antum fokus pada kata setelah atof ini ya. Aliun ini adalah isim yang dibaca rofa. Kenapa Aliun dibaca rofa? Karena ngikutin Zaid. Zaid dibaca rofa. Nah, kayak gitu ya. Zaidun ini sebutannya itu ma'tuf alaih. Sedangkan Aliun ini sebutannya adalah ma'tuf. Sedangkan wa ini sebutannya atof. Jadi ada atof, ada ma'tuf alaih. Yang jatuh setelah atof namanya ma'tuf, yang jatuh setelah sebelum atof namanya ma'tuf alaih. Nah, kalau huruf atof itu kan kemarin huruf yang mustarok, huruf yang umum, bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil, bahkan juga bisa masuk pada huruf. Nah, seperti itu ya. Jadi sesuaikan saja harokatnya atau erobnya. Kalau sebelumnya korofa maka rofa, nasob maka nasob, jer maka jer. Gampang saja kalau atof ya. Tidak ada syarat, tidak ada ketentuan. Enggak seperti naat ya. Kalau naat kan banyak tadi ketentuannya. Selesai untuk pembahasan atof. Gampang ya. Oke. Selanjutnya adalah taukid. Taukidun. Singkatnya taukid itu penguat. Taukid itu kata penguat. Menguatkan kata sebelumnya tentunya ya. Menguatkan kata sebelumnya. Ini saya hapus. Contoh. Zaidun nafsuhu tolibun. Zaidun nafsuhu tolibun. Oke. Pada lafat nafsuhu inilah yang disebut dengan taukid. Pada lafat nafsuhu itulah yang disebut dengan taukid. Oke. Fungsi lafat nafsuhu itu mengkuatkan lafat Zaidun. Zaid, dirinya sendiri si Zaid, tolibun itu siswa. Zaid, dirinya dia, itu adalah siswa. Nah, itu namanya taukid. Sebenarnya kalau tidak dikasih kata dirinya sendiri, itu juga nggak apa-apa. Zaid, Zaid, tolibun, santri. Kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi kita mau menguatkan, taukidkan. Zaid, ialah si Zaid. Tolibun itu seorang santri. Tuh. Bagaimana kalau dua orang? Zaidani, misalnya ada dua Zaid. Maka domir yang gandeng dengan lafat nafsun itu diganti menjadi domir tasniyah juga. Zaidani, dua Zaid, nafsuhuma, diri mereka berdua
diri mereka berdua, tolibani itu adalah seorang santri kayak gitu. Jadi yang mengikuti itu si lafat nafsunnya ini. Ini rofa, domah, nafsu. Ini rofa juga pakai alif, isim tasniyah. Zaidun ini rofa, nafsu ini juga rofa. Itu. Terus bagaimana kalau banyak orang? Misalnya zaidnya banyak. Zaiduna. Nah, maka di sini diganti jadi menjadi lafat anfusun. Anfusuhum. Zaiduna anfusuhum. Zaid diri mereka si Zaid. Ah, seperti itu ya. Jadi kalau dua orang itu domirnya diganti huma, tapi kalau banyak orang maka kalimatnya dirubah menjadi anfusun. Anfusuhum begitu. Anfusuhum. Zaiduna anfusuhum. Kalau cewek gimana Ustadz? Ya kalau cewek tinggal ganti domir cewek. Misalnya Fatimah. Atau misalnya Muslim, Muslimat gitu ya. Muslimatun. Banyak cewek Muslim. Maka anfusuhunna. Domir hum diganti hunna. Muslimatun anfusuhunna. Ini domirnya pakai domir hunna. Sesuaikan dengan yang ditaukiti. Kayak gitu. Itu merupakan syarat atau apa namanya ciri lah ya. Atau bisa kita katakan sebagai taukid. Oke, selesai untuk pembahasan taukid. Yang terakhir ya adalah membahas badal. Badal itu singkatnya adalah pengganti. Badal itu pengganti, teman-teman. Pengganti lafadz sebelumnya. Kenapa kok harus ada badal, harus ada pengganti? Mungkin saja orang yang diajak ngobrol itu belum kenal sama orang tersebut. Mungkin saja orang yang diajak ngobrol itu kenalnya dengan nama yang lain. Contoh, saya kenal si Zaid, tapi orang-orang kenalnya Muhammad kayak gitu. Namanya Zaid sebenarnya, tapi orang-orang seringnya manggil Muhammad. Maka ketika saya ngobrol, Bapak tadi melihat Zaid enggak? Muhammad maksud saya. Nah, itu namanya badal. Mengganti lafadz sebelumnya. Tujuannya untuk lebih memahamkan, lebih mentaksis ya, mengkhususkan kalimat tersebut. Contoh, kita ke contoh Zaidun aku Zainab Tolibun. Ini tok ya, bukan zot. Zaidun aku Zainab Tolibun. Zaid aku Zainab yaitu saudara laki-lakinya Zainab. Tolibun itu seorang santri. Di sini yang disebut dengan badal itu aku Zainab. Mungkin saja orang yang diajak ngobrol nggak tahu Zaid yang mana. Zaid yang rumahnya di utara atau di selatan. Zaid yang punya adik atau yang nggak punya adik. Nah, di sini ternyata yang disebut adalah yang saudaranya Zainab. Aku Zainab di sini sebagai badalnya. Zaidun, aku Zainab, Tolibun. Nah, badal termasuk tawabi harus ikut i'robnya. Zaidun i'robnya rofa. Aku i'robnya juga rofa. Ini namanya asmaul khomsah. Semoga antum masih ingat ya. Abun, ahun, hamun, famun, zu. Abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Asmaul khomsah. Tanda rofanya dengan wawu. Tanda rofanya dia dengan wawu. Kalau misalnya di sini saya ganti Zaidan. Zaidan, maka di sini harus diganti nasab juga. Menjadi akho Zaidan, akho Zainab, Tolibun misalnya. Dan lain sebagainya ya. Sesuaikan i'robnya. Itulah yang disebut dengan tawabi.
Ada naat, ada atof, taukid, dan juga badal. Ingat, tawabi ada empat, naat, atof, taukid, dan badal. Naat itu kata sifat, atof itu kata hubung, taukid itu kata penguat, dan badal itu kata pengganti. Sudah selesai pembahasan kita tentang tawabi. Baik, saya beri waktu 3 menit untuk memahami ya teman-teman. Dan silakan kalau ada pertanyaan, ditanyakan saja. Kalau nggak ada, saya buat soal buat tanya jawab praktek. 3 menit untuk memahami ya teman-teman.
Oke, perhatikan ke papan tulis ya teman-teman. Saya buatkan contoh banyak kalimat yang bisa kita buat praktek ya. Sisa waktunya kita buat praktek. Praktek tawabi. Pertanyaannya itu adalah, kan, kita kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, oke teman-teman, dari 4 pertanyaan ini, mari kita koreksi, mari kita bedah satu kata pada kalimat yang ada di sini, yang isim-isim saja. Satu, lafadznya ini. Yang kedua ini. Yang keempat ini. 5, 6, 7, 8. 6. Pertanyaannya, al-imamu. Al-imamu itu termasuk kalimat apa, teman-teman? Sim. Oke, sip. Terus termasuk isim yang mu'rab atau isim yang mabni? Rab. Oke, mu'rab ya, berarti bisa berubah. Darosa al-imamu. Al-imamu ini berarti i'rabnya apa? Ropa. Oke, rofa. Terus tarkibnya dia itu sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Oke, sip. Benar ini ya. Ini betul. Kita kotakin itu. Oke, selanjutnya. Ma'a qaumihim. Qaumihim kalimat apa? Isim. Kalimat isim. Isimnya isim yang mu'rab atau isim yang mabni? Mu'rab. Terus pada lafadz qaumi, ini fokus pada qaumi ya. Ini i'rabnya rofa, nasab atau jar. Jer. Terus tarkibnya dia sebagai apa? Sebab dia jar, oh belum kita pelajari ya. Sebab dia jar ya, nggak apa-apa. Tarkibnya dia adalah sebagai madruf atau mudhof ilaih. Ini sim-sim yang dibaca jar belum kita pelajari. Terus kita lanjut sini, angfusihim. Anfusihim, saya lanjut ke pertanyaan keempat saja. Fokus pada lafadz anfusihim. Anfusihim, kenapa dia i'rabnya jar? Tarkibnya dia sebagai apa? Kalau ini pelajaran tawabi tadi. Apa Ustaz? Coba diulang pertanyaan. Anfusihim, kenapa anfusi? Sinnya jer, kasroh. Menjadi apa? Naat. Nah, salah. Anfus, anfus. Kalau contoh yang tadi nafsun, nafsun dirubah menjadi anfus. Berarti apa? Taukid. Taukid. Ya, taukid.
Anfusihim, kenapa anfusi dibaca jer? Karena menjadi taukid. Oke, sip. Al-Qur'ana wa tafsiro. Al-Qur'ana kita skip aja karena ini isim yang dibaca nasab. Wa tafsiro. Nah, ini pembahasan tawabik juga. Atafsiro, ini kalimat apa teman-teman? Ada alnya. Oke, Isi isim ya. Terus isimnya mu'rab atau mabni? mu'rab. Oke. Terus i'rabnya apa? Tafsiro. Ah, kalau fathah berarti nasab ya. Terus alasan kenapa dia nasab atau fathah? Gampang ini, termasuk tawabi ini. Ma'tuf. Oke, sip. Karena maktuf ya. Mana huruf atofnya? Wau. Sip. Wah, ini adalah huruf atof. Terus maktuf alehnya mana? Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Oke. Qur'ana sebagai maktuf aleh. Fil ma'hadi al-kabiri. Fokus pada lafaz al-kabiri saja. Al-kabiri ini isim mu'rab atau isim mabni? Isim mu'rab. Mu'rab. Terus i'rabnya apa? Jer. Terus tarkibnya dia sebagai apa? Na'at. Oke, sip benar. Tarkibnya dia menjadi naat. Ini praktek tauhid ya. Ada naat, ada taukid, ada atof, badalnya yang belum ada ya. Badalnya. Sekali lagi yuk kita praktek yang amil nawasih pakai tinta biru biar beda. Oke, pertanyaannya. Di sini ada kana, di sini ada ina. Pertanyaannya di sini. Mana isimnya kana, mana khobarnya kana, mana isimnya inna, mana isimnya, mana khobarnya inna. Yuk, di sini kana. Kana itu amalnya apa tadi? Rona. Rona, merofakan isim, menasabkan khobar. Mana isimnya kana? At-tolibu. At-tolibu. Oke, isimnya kana ini adalah at-tolibu. Isim kana dibaca rofa. Terus khobarnya kana di mana? Mujtah. Mujtahid. Ya, ini memang contohnya saya ngawur, harus antum benarkan. Mujtahid. Harusnya dibaca apa? Mujtahidan. Ma'am, sip, mujtahidan. Karena at-talibu mujtahidan. Kenapa mujtahidan dibaca nasab? Karena sebagai Khobar kana. naam, khobarnya karena. Yang inna.
Apa amalnya Ina tadi? Naro. Oke. Terus isimnya Ina mana? Innama. Eh, Nama. Dibaca apa ini? Ismu, isma, atau ismi? Isma. Hu. Oke, sip. Wa inna ismahu. Terus di sini sudah benar apa masih salah? Muhammadnya nih. Benar. Oke. Wa inna ismahu Muhammadun. Isma dibaca nasab karena sebagai isimnya Ina. Dan Muhammadun dibaca rofa karena sebagai khobarnya Inna. Oke, saya kira seperti itu ya prakteknya. Seperti ini. Kasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab soal-soal dari materi yang pernah kita pelajari. Oke, teman-teman semuanya, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini dan besok malam kita membahas tentang kalimat-kalimat yang dibaca nasab. Kalimat-kalimat yang dibaca nasab. Silakan di screenshot ya sebagai absensi pada malam hari ini. Mari kita akhiri, kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafarah majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala kulli khudurikum wastimaikum wahtimamikum jami'an wa ila liqa fi waqtin akhar fi waqtin lahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.